Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam setiap hari. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang super penting, tapi sering banget disalahpahami, hasrat seksual. Yuk kita mulai? Oke, jujur-jujuran deh. Pernah nggak sih kalian ngerasa khawatir soal menjaga api asmara tetap menyala? Apalagi dalam hubungan yang udah lama ya kan? Rasanya tuh kayak ada tekanan yang nggak kelihatan gitu loh. Nah, tenang aja, karena pembahasan kita kali ini bakal mengubah total cara kita ngelihat itu semua. Ternyata nih, sebagian besar yang selama ini kita pelajari soal seksualitas itu, ya agak keliru gitu. Kita tuh kayak dibesarkan dengan sebuah ide yang disebut imperatif hasrat. Intinya, ini adalah keyakinan budaya kalau kita tuh wajib, harus banget ngerasain hasrat yang spontan dan meledak-ledak buat pasangan kita setiap saat. Gila kan? Dan jujur aja, inilah sumber dari banyak banget kecemasan yang sebetulnya nggak perlu. Yup, kalian nggak salah baca. Pakar edukasi seks ternama, Dr. Emily Nagoski, dengan berani bilang, persetan dengan api asmara itu. Api tunggu dulu. Ini bukan berarti kita nyerah sama gairah ya. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih kayak ajakan untuk ngebuang jauh-jauh mitos yang salah kaprah itu dan mulai pakai cara pikir baru yang, wah, jauh lebih membebaskan. Oke, jadi gini. Ternyata ada dua jenis hasrat yang dua-duanya itu normal dan sehat. Yang pertama, ada yang namanya hasrat spontan. Nah, ini tuh kayak sambaran petir deh. Tiba-tiba aja muncul, biasanya karena kita mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan bakal terjadi. Tapi, ada juga yang namanya hasrat responsif. Ini beda. Ini lebih kayak api unggun yang butuh waktu buat nyala. Hasrat ini muncul sebagai respons terhadap kenikmatan yang udah mulai dirasain. Jadi bukan muncul duluan, tapi mengikuti. Nah, ini poin yang paling penting ya teman-teman. Tolong banget disimak. Kalau kamu ngerasa, wah aku kayaknya yang tipe responsif deh, itu artinya kamu bukan rusak. Kamu normal, sangat-sangat normal. Serius deh, banyak banget orang langsung ngerasa lega banget cuma dengan tahu informasi ini aja. Karena mereka sadar, mereka tuh nggak punya masalah yang harus diperbaiki. Mereka cuma punya tipe hasrat yang berbeda. Ini tuh sebuah penemuan tentang diri sendiri, bukan sebuah kekurangan. Jadi, ini mengubah cara kita mikir kan? Fokusnya jadi bergeser nih, dari yang tadinya, hasrat gue kemana ya? Jadi, gimana ya caranya aku bisa nemuin jalan menuju kenikmatan? Dan kuncinya, ternyata ada di organ seks kita yang paling besar dan paling kuat. Apa itu? Yap, otak kita. Oke, para ilmuwan punya istilah keren buat ini, model kontrol ganda. Anggap aja ini kayak sistem operasi untuk gairah yang ada di otak kita. Gampangnya, sistem ini punya dua bagian utama. Satu pedal gas atau akselerator, dan satu lagi pedal rem. Jadi, penting banget buat ingat, gairah itu dimulai dan diproses di otak, bukan cuma di bawah sana. Yuk kita bahas si pedal gasnya dulu ya, si akselerator. Ini adalah bagian otak kita yang super peka, yang kerjaannya merhatiin semua informasi berbau seksual di sekitar kita. Dan ini bisa macam-macam banget loh. Bisa dari apa yang kita lihat, dengar, atau cium. Bisa dari sentuhan atau rasa. Bisa juga cuma dari pikiran atau fantasi seksi di kepala kita. Pokoknya, bagian inilah yang ngasih sinyal. Ayo, jalan. Nah, di sisi lain kita juga punya pedal rem. Bagian ini nggak kalah penting. Tugasnya adalah merhatiin semua alasan bagus kenapa sekarang bukan waktu yang tepat buat rangsang. Dan dengerin baik-baik ya, kebanyakan masalah seksual itu bukan karena gasnya kurang diinjak, tapi karena remnya diinjak terlalu kencang. Hal-hal kayak stres kerjaan, rasa nggak pede sama badan sendiri, masalah dalam hubungan, atau bahkan cuma takut diganggu, semua itu adalah rem yang kuat banget. Jadi intinya apa? Gairah itu simple, tapi nggak sederhana. Ini adalah sebuah proses ganda. Kita perlu menyalakan gasnya, dan pada saat yang sama, kita juga perlu ngelepasin remnya. Keduanya harus kerja bareng. Oke, teorinya udah dapat. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara kita nerapin ini di kehidupan nyata? Gimana kita bisa menciptakan sebuah dunia, sebuah situasi di mana pedal gas kita bisa diinjak dan pedal rem kita bisa santai? Nah, jawabannya ada di satu kata, konteks. Jadi gini, konteks itu ada dua jenis, eksternal dan internal. Konteks eksternal itu ya dunia di sekitar kita. Pintunya udah dikunci belum? Kamu lagi pakai baju yang bikin kamu ngerasa seksi nggak? Suasananya mendukung nggak? Nah, terus ada konteks internal. Ini dunia di dalam diri kita. Kita lagi stres, cemas, marah, depresi. Coba dibayangin, digelitik. Sentuhan yang persis sama bisa terasa seru banget pas kita lagi main-main, tapi bisa jadi super nyebelin pas kita lagi berantem kan? Nah, itulah kekuatan konteks. Konteks mengubah segalanya.
Oke, jadi ini dia 3 langkah praktis yang bisa kita coba bareng-bareng. Pertama, kelola konteks eksternal. Ciptakan suasana yang aman, privat, dan nyaman. Kedua, kelola konteks internal. Coba deh sadari kondisi emosi kita, atasi stres dulu. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Ngobrol sama pasangan. Komunikasi yang jujur dan terbuka itu kunci utama buat menciptakan konteks yang pas buat kalian berdua. Aku mau kalian benar-benar dengerin dan meresapi ini ya. Kamu tidak rusak. Kamu itu sudah normal apa adanya. Beneran deh, memahami semua ini, soal hasrat responsif, soal model gas dan rem, itu ngasih kita sebuah hadiah, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai bekerja bersama tubuh kita yang unik, bukan melawannya. Dan pada akhirnya, kalau kita mau cari patokannya, intinya cuma satu, kenikmatan adalah ukurannya. Jadi ini bukan soal seberapa sering, atau berapa banyak orgasme, atau harus spontan. Pertanyaan yang paling penting itu cuma satu. Apakah semua orang yang terlibat benar-benar menikmati pengalamannya? Kalau jawabannya ya, berarti kalian sudah berhasil. Nah, kalau pembahasan ini ngasih pencerahan buat kalian, langsung aja tekan tombol suka, bagikan ke orang-orang yang kalian sayang, dan jangan lupa subscribe. Aku pengen banget dengar dari kalian, coba deh tulis di kolom komentar apa insight terbesar yang kalian dapetin hari ini. Sampai ketemu besok di waktu yang sama ya.